Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Biasanya kalau kita mau membeli sesuatu produk, tentu kita mencari barang yang original, asli, murni, tulen, benar dan sejati. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini banyak barang-barang imitasi, palsu dan tiruan. Firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 22 sudah jelas berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Namun di sisi lain kita melihat bahwa banyak orang fasik secara duniawi tampak berlimpah berkat, sejahtera dan hidup enak. Sementara orang-orang baik dan beriman justru menderita serta diuji oleh kemalangan. Seringkali kita juga membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan ternyata tidak sedikit orang fasik yang hidupnya jauh lebih indah, lebih senang, lebih makmur, dan sebagainya. Apakah orang fasik itu sungguh memiliki damai sejahtera yang sejati atau damai sejahtera yang lain? Untuk memahami perkara di atas, tentu kita harus mengerti beberapa hal. Damai sejahtera, semua orang hidup di dalam damai sejahtera. Kedamaian adalah suasana hati dan jiwa kita. Ukuran damai sejahtera bukanlah memiliki kekayaan, kesuksesan, ketenaran. Kedamaian bukan sekedar keamanan atau berkurangnya perang, kekerasan, konflik, dan perselisihan. Kedamaian datang karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mematuhi perintah-perintahnya. Ukuran damai sejahtera yang sejati bagi orang percaya adalah memiliki Kristus Yesus sebagai Allah yang kekal, yang merupakan sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber segalanya. Yesaya 32 ayat 17 tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran di sini berbicara mengenai Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dengan demikian, kedamaian berarti menjalani hari-hari yang dilaluinya bersama Yesus. Orang fasik. Kata fasik berasal dari bahasa Ibrani rasha, yang arti sebenarnya adalah melakukan segala sesuatu yang salah dengan sengaja. Pernyataan yang cukup keras namun sangat benar adanya. Oleh karena itu orang fasik adalah orang golongan yang amat dibenci Allah. Orang fasik adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Orang fasik merasa mujur karenanya menjadi sombong dan terus dalam kejahatan mereka, bahkan mengira Allah tidak mengetahuinya. Dalam Mazmur 36 ayat 2 disebutkan, dosa bertutur di hati orang fasik. Rasa takut pada Allah tidak ada dalam itu. Tidak selamanya orang fasik akan hidup demikian. Situasi makmur dan mujur yang mereka alami itu bersifat sementara. Akan ada akhirnya yang membawa kepada kebinasaan. Sedangkan orang percaya akan tetap bersama Allah selama-lamanya. Dengan kata lain, orang fasik tidak pernah dan tidak akan memiliki damai sejahtera sejati. Karena penghukuman Tuhan pasti menimpa mereka. Oleh karena itu ada beberapa nasihat untuk kita pegang teguh dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, sekalipun hidup kita tidak semakmur orang fasik, jangan pernah cemburu ataupun iri hati kepada mereka. Seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat 19. Iri hati akan mempengaruhi keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan, juga membuat kita tidak berpikir rasional dan frustasi. Tuhan akan memenuhi apapun kebutuhan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Setan bisa memberikan kekayaan, tetapi ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang yang memintanya. Sedangkan Tuhan memberi kekayaan dengan pengorbanan dirinya sendiri di kayu salib. Yang kedua, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu dapat kita baca di Mazmur 1 ayat 1. Sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh tergoda untuk berkompromi dengan dosa dan cara hidup orang fasik. Untuk itu tidak ada cara lain, membaca dan merenungkan firman Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga,
memotivasi hidup kita lebih giat, semangat dan sungguh-sungguh dalam ibadah kepadanya, baik dalam ibadah raya pada hari Minggu maupun dalam persekutuan pribadi dengan Yesus melalui Mesbah Doa Keluarga. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, seperti tertulis di Filipi 4 ayat 7. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.